Oke, baik. Selamat pagi jemaat yang kasih Tuhan semua. Ya, puji Tuhan, kita ketemu kembali pada hari Minggu ini, hari di mana kita berjemaat, hari kebangkitan Tuhan kita. Dan di awal pertemuan jemaat kita bagi-bagi kelas, kita mau belajar ya, yang anak-anak di sekolah minggu anak-anak, dan kita juga sekolah. Nah, biasanya orang ini ya agak kaget kalau disuruh sekolah, apalagi kalau sudah lulus, sudah dewasa. Tapi kita sebut ini sekolah minggu dewasa. Oke, dan kita masih mempelajari surat Titus. Coba kita buka Titus. Dan ini masih dalam seri kita tentang surat-surat pastoral, ya, surat-surat penggembalaan yang ternyata berisikan banyak sekali kebenaran yang indah. Di Titus itu setelah 2 Timotius, tapi kita belum bahas 2 Timotius. Waktu itu kita bahas 1 Timotius, habis itu ya lari ke Titus dulu, nanti baru balik lagi ke 2 Timotius. Karena secara kronologis memang 2 Timotius ditulisnya paling terakhir. Kita mau selesaikan lembaran kita yang terakhir itu. Ya. Kemudian nanti kalau kita ada waktu, kita ada lembaran baru untuk masuk ke pasal 2. Oke, kita akan baca dulu sebelum kita mulai dengan doa, dan saja kita baca ayat 10 sampai ayat 16 ya. Titus pasal 1 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Mereka itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang bukan hanya sebagai pribadi, tapi kami datang secara kolektif sebagai tubuh-Mu di tempat ini, Tuhan, sebagai jemaat. Dan kami memohon, sebagaimana Engkau berjanji, mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau berada, maka Engkau juga akan menyertai kami, dan akan menolong kami memahami firman-Mu, dan untuk kemudian melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau berkenan akan permintaan kami ini. Oleh karena itu kami dengan yakin menaikkannya dalam nama Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam isian kita sudah masuk di bagian kedua ya. Karena di bagian pertama itu kan pasal 1 ayat 5 sampai ayat 9, di mana dia berbicara mengenai syarat seorang penatua, syarat seorang penilik, syarat seorang gembala ya. Dan sebenarnya ayat 10 sampai 16 kalau dalam isian kita judulnya adalah perlunya penatua yang baik. Kenapa sih perlu penatua? Kenapa perlu penilik yang baik ya? Dan terutama di ayat yang ke-9 itu ada syarat penilik, kan kita sudah bahas banyak ya. Dari segi keluarganya, ya dia harus suami dari satu istri lah, segala macam, anaknya baik. Dari segi karakter dia sendiri, moralnya dan lain sebagainya. Tapi ayat yang ke-9 di situ ada berbicara supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Jadi ini mirip dengan yang dikatakan di 1 Timotius bahwa tugas utama dari seorang penilik atau gembala adalah mengajar firman Tuhan. Ya, makanya di dalam 1 Timotius dia ada istilah cakap mengajar. Nah, kita tidak melihat cakap mengajar diulang di Titus, tetapi itu muncul juga dalam bentuk lain, yaitu apa? Mampu menasihati orang berdasarkan kebenaran, berdasarkan pengajaran, gitu kan? Dan mampu bahkan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya, begitu ya. Jadi artinya tugas utama dari seorang gembala adalah
dia cakap mengajar, dia bisa mengajar, gitu kan? Dia bisa membeberkan kebenaran, ya, sedemikian rupa sehingga bisa menasihati orang dan bahkan bisa meyakinkan penentang-penentang di sini. Nah, bukan berarti bahwa semua penentang itu harus ditobatkan, ya. Tuhan Yesus saja tidak, maksudnya banyak orang yang dilayani Tuhan Yesus saja sampai ujung tidak yakin juga sama dia, gitu. Terus menentang, ya, bukan berarti bahwa seseorang itu harus ketemu siapa, langsung menang, ketemu siapa, langsung menang. Bukan begitu maksudnya, gitu ya. Tapi maksudnya adalah bahwa dia bisa menguraikan dengan baik, ya, supaya penentang pun bisa paham, gitu. Bisa paham, ya. Apa sih yang dimaksud, ya? Walaupun apakah seseorang menerima atau tidak, ya, itu hati masing-masing lah, begitu istilahnya. Oke, dan makanya kenapa diperlukan hal seperti itu? Karena ada banyak penyesat, ada banyak guru palsu. Nah, itu yang sudah kita bahas sedikit dari poin 5 dan poin 6 kita, ya. Terakhir kita sampai poin katanya berapa? Poin 6, udah 6 terakhir belum. Diperlukan orang-orang yang tulus dan piawai. Sini, ya. Tulus dan piawai dalam pengajaran sehat, dalam pengajaran sehat, tulus dan piawai dalam pengajaran sehat untuk melakukan ini. Melakukan apa? Yaitu untuk, ya, melindungi umat dari pengajar-pengajar sesat dengan cara istilahnya mengcounter mereka, ya, mengcounter mereka, menyatakan kesalahan dari posisi mereka, gitu, ya, memperlihatkan ini salah, ini sesat, begitu. Nah, ini yang dikatakan oleh Paulus di ayat 10, ya. Ayat 10 misalnya, dan kita sudah bahas bahwa kebanyakan penyesat pada waktu itu, salah satu arah penyesatannya adalah ingin membuat orang Kristen balik menjadi orang Yahudi, gitu. Jadi kita sebut itu kesesatan Yudaisme, ya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, katanya di sini. Jadi ini adalah tantangan di abad pertama, terutama sebelum tahun 70, ya. Nah, tiap-tiap zaman tantangannya beda. Kalau kita hari ini, mungkin tantangannya bukan ini yang paling utama, gitu. Ya, saya rasa tidak terlalu banyak, ya, mungkin Advent sedikit, tapi itu pun nggak mirip, nggak 100% mirip. Artinya, hari ini tidak ada suatu sekte besar Kristen yang suruh-suruh orang, kamu semua harus disunat, gitu. Nggak ada, tapi pada waktu itu ada, gitu. Nah, jadi tantangan pada waktu itu adalah itu, ya, di mana penyesatannya adalah kamu harus disunat baru bisa diselamatkan. Nah, ini yang Paulus lawan habis-habisan di Galatia, termasuk di Titus di sini, ya. Ya, tapi bukan berarti kalau hari ini penyesatannya bukan seperti ini, bukan berarti hari ini nggak ada penyesatan, gitu. Ya, bentuknya beda lagi, gitu. Ada banyak, makin banyak hari ini, gitu kan? Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Jadi mereka menyesatkan orang-orang yang tidak mengerti, belum mengerti. Nah, itu salah satu alasan kenapa jemaat memerlukan penatua, gembala, penilik yang cakap mengajar, yang bisa mengajarkan ajaran sehat, menasihati orang, bahkan bisa memenangkan penentang. Nah, jadi dikatakan di sini ayat 11, mereka harus ditutup mulutnya. Ditutup mulutnya bukan secara paksa, gitu. Bukan kita disuruh bawa pedang lalu, kamu tutup mulut, ya, bukan. Tutup mulutnya di sini maksudnya kita counter klaim dia, gitu kan? Kita buktikan kesalahannya berdasarkan Alkitab, gitu, ya. Ya, kita nyatakan di sini, mereka harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Nah, kalau ada satu poin yang saya ajak garis bawahi di sini adalah kita lihat betapa beraninya, ya, Paulus menunjuk kepada kesesatan dan bilang ini sesat, ini harus dibungkam, ini harus di-counter. Dia tidak malu-malu melakukan itu, gitu kan? Nah, kita bandingkan hari ini, ya, di kekristenan banyak orang yang sepertinya gimana, ya? Aduh, terlalu keras kalau begitu, gitu kan? Jangan bilang orang salah lah, ya. Jangan bilang orang sesat lah, begitu. Nah, jadi banyak sekali yang seperti itu, ya. Nah, sekarang banyak orang kita tanya, ya, mereka yang bilang jangan bilang orang salah, jangan bilang orang sesat. Pertanyaannya, ada tidak kesalahan hari ini? Ada tidak kesesatan hari ini?
Ya. Apakah kita bisa beranggapan bahwa di zaman Paulus ada kesesatan, makanya Paulus buka seperti itu. Tapi di zaman sekarang nggak ada kesesatan kok. Jadi ngapain kita buka-buka? Apa begitu? Apa hari ini tidak ada kesesatan gitu? Apa hari ini tidak ada kesalahan? Ya. Bukankah Alkitab malah mengatakan semakin akhir zaman akan semakin banyak gitu? Nah, semakin akhir zaman akan semakin banyak. Sehingga adalah suatu sikap yang tidak alkitabiah sebenarnya untuk berkata jangan kritis terhadap kesalahan, ya, jangan kritis terhadap kesesatan, ya. Jangan ini ngomong-ngomong seperti itu. Nah, ini bukan sikap yang alkitabiah, ya, karena sikap yang alkitabiah justru mengidentifikasi kesalahan, melihat bahayanya, ya, Paulus bilang apa? Mengacaukan. Mereka ini mengacaukan banyak orang. Mereka menyesatkan pikiran, Paulus bilang. Dan mereka harus dibungkam, Paulus bilang. Ya. Dibungkam, sekali lagi, dibungkam bukan berarti kita pakai kekerasan, bukan. Ya. Dibungkam dengan cara kita menyatakan kebenaran. Ya. Kita counter, kita perlihatkan kesalahannya di mana. Gitu. Ya. Nah, ini yang mau kita lakukan. Ya. Nah, makanya kita di sini bertanya sekali lagi, apakah di tahun 2026 sekarang, ya, apakah tahun 2026 ini ada nggak sih kesesatan? Masa nggak ada gitu? Ada, ya jelas ada gitu, ada kesesatan. Ya. Nah, lalu kesesatan itu yang mana? Nah, sekarang banyak kita tanya aja, rata-rata orang Kristen, ya, orang Kristen di Jakarta, di Indonesia ini kan orang Kristen berapa juta orang kan? Kita tanya satu-satu. Menurut kamu sekarang ini di dalam kekristenan ada kesesatan nggak? Ada kesalahan nggak? Ya mungkin dia bingung-bingung ya. Tapi kebanyakan mungkin bilang ada. Coba bisa nggak kamu namakan beberapa kesesatan di dalam kekristenan? Ya, beberapa kesalahan besar di dalam kekristenan. Nah, banyak kan akan bingung. Enggak lah, saya nggak enak ngomongnya. Atau memang dia nggak tahu. Ya, kita bilang, loh, kok kamu bisa nggak tahu? Adalah tugas orang Kristen untuk tahu. Ya. Untuk tahu. Ya. Yang mana sesat, yang mana salah. Ini bukan kita unkind atau tidak baik hati atau lain sebagainya. Nggak ada hubungan dengan itu. Ya. Tapi ini justru adalah tugas kita di sini. Oke. Nah, kita masuk ke poin 7, 8, dan 9 di sini kan ya. Poin 7, 8, 9 dalam isian kita. Nah, jadi poin 7 di sini ya. Kondisi Kreta, ingat Kreta itu satu pulau. Ya. Kreta nama pulau, kalau bahasa Inggrisnya Crete ya. C-R-E-T-E, Crete. Bahasa Indonesia kan jadi Kreta. Dan ini suatu pulau di Yunani sana. Yunani sana. Jadi kondisi Kreta sendiri dipenuhi dengan orang-orang yang suka berbohong dan malas, ya, suka berbohong dan malas, namun tamak. Nah, ini ya, suka berbohong, malas dan tamak. Sehingga di ayat 12 kan di sini, Paulus bilang seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Paulus bilang kesaksian itu benar gitu. Nah, dia ngomongin siapa di sini? Dia ngomongin orang Kreta, tapi secara spesifik sekarang ada yang bertanya, ini lagi ngomongin orang Yahudi, karena kan ini ada yang berpegang pada hukum sunat kan, ayat 10. Kalau kita bicara berpegang pada hukum sunat di ayat 10, seolah-olah dia bicara tentang orang Yahudi. Ya, tapi kemudian dia bicara tentang orang Kreta. Jadi dua-duanya benar. Artinya ini bicara tentang orang Kreta, tetapi di kalangan orang Kreta sudah ada semacam diaspora Yahudi di situ. Ya, diaspora Yahudi dan karena orang Yahudi ini orang yang memang diaspora kemana-mana. Gitu ya. Artinya mereka menyebar kemana-mana di berbagai tempat ada, begitu ya. Seperti kita ingat Rasul Paulus sendiri lahirnya di pulau apa? Di Tarsus. Ya, dia lahir di Tarsus. Ya. Nah, jadi dia adalah bagian dari diaspora Yahudi di sana. Gitu ya. Nah, jadi di Pulau Kreta ini juga ada komunitas Yahudinya, komunitas Yahudi dan mereka adalah orang Kreta dan orang Yahudi. Gitu, ya. Dan ingat bahwa salah satu modus operandi Paulus
Salah satu modus operandi Paulus adalah ketika dia berjalan kemana-mana, yang pertama dia cari adalah orang Yahudi dulu. Yang pertama dia cari orang Yahudi dulu. Ya. Kenapa yang pertama dia cari orang Yahudi dulu? Ya bukan karena dia nggak mengasihi orang lain. Ya. Ingat, Rasul Paulus adalah rasul untuk bangsa-bangsa non Yahudi. Dia rasul untuk bangsa non Yahudi loh bahkan. Tapi kalau kita baca modus operandi dia atau teknik dia di dalam Kisah Rasul ketika dia perjalanan misi pertama, kedua, ketiga, ya, itu kemana-mana dia masuk ke sinagog dulu, gitu. Padahal dia adalah rasul untuk orang non Yahudi, tapi dia masuk ke sinagog dulu, dia cari dulu orang Yahudi, gitu. Kenapa demikian? Ya. Karena orang Yahudi itu sudah punya basis, gitu, basis untuk siap diinjilin. Ya. Karena orang Yahudi itu sudah percaya perjanjian lama, gitu ya. Nah, jadi tinggal diyakinkan bahwa Yesuslah penggenapan dari perjanjian lama, gitu. Maka dia akan, oh iya benar, begitu kan? Jadi modus operandi Paulus adalah seperti itu, ya. Nah, dia cari dulu orang Yahudi. Nah, kemudian tentu di antara orang-orang Yahudi di sini ini ada yang sebagian akan percaya Yesus, sebagian tidak percaya Yesus. Dan yang tidak percaya Yesus ini nanti akan agresif terhadap yang percaya Yesus. Nah, biasanya baru habis itu Paulus pisahkan nih. Orang Yahudi yang percaya Yesus kita pisah yuk. Dan sambil dia mulai menginjil yang bangsa-bangsa lain juga. Gitu. Nah, ini terjadi di Korintus, ini terjadi di Efesus, dan kita bisa berasumsi terjadi juga di Pulau Kreta. Ya. Di mana dia dapatkan sebagian orang Yahudi yang akhirnya percaya, kemudian dia mulai ke bangsa-bangsa lain juga. Gitu ya. Dan tapi di sini dia mengutip ya. Dia mengutip maksudnya begini. Dia ingin berkata bahwa kenapa diperlukan ada satu jemaat yang kuat di Kreta. Ada jemaat-jemaat bahkan karena Kreta itu satu pulau ya, dengan banyak kota. Kenapa diperlukan jemaat-jemaat yang kuat di Kreta? Ya karena ada penyesatan. Ya. Karena manusia pada umumnya perlu diselamatkan. Manusia perlu diselamatkan. Jadi tadi di poin 7 kita kan, kondisi Kreta sendiri dipenuhi dengan orang-orang yang suka berbohong, malas, namun tamak. Tapi kalau kita tanya, apa ini cuma orang Kreta doang? Gitu. Ya enggak juga. Gitu. Enggak juga ya. Kondisi ini tentu universal pada manusia. Gitu. Ya nggak usah jauh-jauh. Misalnya Indonesia. Kalau misalnya kita disuruh merangkumkan, manusia Indonesia itu seperti apa sih? Gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat ininya kan, negatifnya gitu. Ya. Ya, mungkin salah satunya ya, ternyata orang Indonesia itu misalnya suka korupsi. Benar nggak seperti itu? Iya benar gitu. Korupsinya berjemaah kok begitu kan. Nah, orang Indonesia suka korupsi contohnya. Gitu kan kita bilang ya. Nah, korupsi itu apa ya? Korupsi itu ya itu berbohong. Jadi, korupsi itu kan apa? Korupsi itu kan berbohong karena namanya mencuri kan bohong dong ya. Korupsi, berbohong, malas dan tamak. Ya udah benar korupsi ya udah masuk semua di sini. Ya, jadi bilang, oke, orang Kreta seperti itu. Ya, benar. Tapi ini bukan kondisi yang unik pada orang Kreta sebenarnya. Gitu ya. Ini kondisi yang menjangkit kepada manusia pada umumnya, gitu ya. Sehingga diperlukan ya, kebenaran, diperlukan tiang penopang dasar kebenaran ya untuk menghadapi penyesatan, untuk menghadapi kondisi manusia yang sudah jatuh itu, ya. Dan dalam poin 7 kita dikatakan kondisi ini tentu universal pada manusia. Orang Kristen perlu menjadi kesaksian terhadap semua ini dan menjadi sehat dalam iman. Ya. Menjadi sehat dalam iman. Ya. Makanya di ayat yang ke-13 dikatakan kesaksian itu benar. Ya. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Artinya ketika seseorang diselamatkan, walaupun tadinya dia ada dalam lingkungan yang seperti itu, ya, tapi ketika dia diselamatkan, maka dia harus berubah, dia harus berbeda, ya, dan dia harus sehat dalam iman, gitu. Sehat dalam iman sehingga stop melakukan hal-hal seperti itu. Dan supaya dia sehat dalam iman, maka dia harus tidak boleh terpengaruh oleh berbagai penyesatan. Ya. Kalau dia terpengaruh oleh penyesatan kanan kiri, ya dia nggak akan bisa sehat dalam iman, sehingga dia tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi orang yang seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga dalam poin 7 kita terakhir, dan tidak berkutat pada berbagai dongeng dan tradisi. Ya. Dongeng dan tradisi. Inilah yang dikatakan di sini. Ya, jadi ayat 13 tadi, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi,
dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Nah, fakta bahwa dia menyebut dongeng-dongeng Yahudi kembali mengingatkan bahwa rupanya mungkin sebagian minimal, sebagian dari jemaat-jemaat di Kreta itu memang adalah dari kalangan Yahudi yang sudah bertobat. Ya. Sehingga yang mereka hadapi, penyesatan yang mereka hadapi juga adalah dari Yahudi yang nggak bertobat gitu. Nah, ini banyak terjadi pada waktu itu. Seperti waktu Paulus ke Korintus, kalau kita baca Kisah Rasul. Ya. Sebagian Yahudinya kan percaya. Lalu yang nggak percaya ini yang malah menganiaya. Yang nggak percaya ini yang menganiaya. Jadi ini sering terjadi. Dan ini salah satu kesesatannya, dongeng-dongeng Yahudi dan perintah-perintah manusia yang berpaling dari kebenaran. Ya. Jadi ingat bahwa orang Yahudi, ya, memang mereka terima perjanjian lama, tapi kemudian mereka sering tambah-tambahkan tradisi mereka. Ya, lalu mereka sebut Talmud dan lain sebagainya. Ya. Dan ini yang waktu Yesus hadir pun Yesus menegur mereka. Yesus bilang, kenapa kalian meninggikan tradisi manusia lebih daripada firman Tuhan? Ya. Nah ini, oke. Poin nomor 8 kita. Nah, poin 8 kita ini menjelaskan ayat 15. Ya, ayat 15 tadi bunyinya apa? Bagi orang suci, semuanya suci. Dan bagi orang najis, dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal budi maupun hati nurani mereka najis. Di sini ya. Oke. Jadi poin 8 kita, para pengajar palsu Yahudi ini sering memakai hukum haram, ya, dan hal-hal lain lagi untuk mengikat manusia. Ya. Nah, ini karena backgroundnya di sini Yahudi di sini, ya, dalam perikop ini. Jadi kita bisa membaca di sini kenapa Paulus ada sebut bagi orang suci semuanya suci, bagi orang najis ya semuanya najis, begitu kan? Dia pasti jemaat pada waktu itu banyak berdebat, ya, terutama yang sudah percaya Yesus, ya, yang sudah percaya Yesus, baik orang Yahudi yang percaya Yesus maupun yang non Yahudi yang percaya Yesus. Nah, salah satu batu sandungan mereka kan orang Yahudi, karena orang Yahudi berpikir bahwa kekristenan itu mestinya adalah cabang dari Yudaisme. Ya. Jadi Kristen itu harus jadi Yahudi juga, gitu. Ya. Cuman Yahudi yang percaya Yesus, gitu. Jadi kayak sub lah, gitu, sub bagian dari Yahudi. Ya. Tapi Paulus bilang tidak, menjadi Kristen tidak perlu menjadi Yahudi. Ya. Kristen adalah Kristen. Nah, Kristen pengikut Yesus. Dia bisa mengikuti Yesus tanpa menjadi Yahudi, tanpa disunat, ya, dan tanpa perlu mengikuti hukum haram dan halal Yahudi. Ya, sehingga, nah orang Yahudi banyak yang marah di situ, dan mereka mulai mencoba menyesatkan mereka yang bertobat dan berkata, enggak, kamu harus, ya, kalau kamu makan babi, ya, wah ini jadi najis dan semacam, ya. Nah, untuk yang seperti itu hari ini masih ada, yaitu Advent, namanya gereja Advent, ya. Mengajarkan, ya, wah masih ada hukum haram, ya, babi masih haram, ya. Nah, ada orang memang tidak suka makan babi, ya kita fine saja sih, ya. Tidak suka makan babi karena apa? Ada yang bilang ada bau, katanya. Ya oke lah, terserah lah. Ada orang nggak suka makan durian juga terserah lah, gitu kan. Ya tapi jangan dibilang haram, begitu. Ya. Jangan dibilang haram, gitu ya. Ada yang tidak suka makan apalagi ya sapi segala macam, gitu ya. Nah tapi poin nomor 8 kita, Paulus berkata bahwa bagi orang yang suci semuanya apa? Suci. Ya. Bagi orang yang suci semuanya suci, gitu. Nah, tentu dalam pengertian di sini Paulus bukan berkata tidak ada dosa, gitu. Ya. Yang melanggar hukum Tuhan ya berdosa, gitu. Tapi Paulus sedang bicara mengenai ya hal-hal yang memang netral, ya, makanan dan sebagainya. Ya. Bukan berarti tidak ada yang haram ya. Jadi kalau saya berzina sambil pikiran saya suci, ya nggak ada seperti itu. Ya. Nggak ada poin seperti itu, nggak ada. Bukan itu maksudnya, ya. Tapi Paulus sedang bicara mengenai di sini ya bagi orang yang suci semuanya suci. Ya. Ini bukan bicara mengenai melanggar hukum Tuhan. Ya. Kita bicara mengenai makanan kah, ya. Apakah, gitu ya. Ya artinya kalau seseorang ketakutan dalam hatinya, waduh saya nggak boleh makan nih, ya udah kamu nggak usah makan aja. Ya, daripada Paulus bilang di Roma 14, apapun yang dilakukan tidak dengan iman adalah apa? Dosa, gitu ya. Tapi bagi orang yang suci, gitu ya, ya semuanya suci, begitu ya. Dan justru bagi orang yang najis tidak ada yang suci, karena mereka belum disucikan oleh Yesus Kristus, itu yang kita ya. Mereka belum disucikan
oleh Yesus Kristus. Oke, dan poin nomor 9, terakhir. Paulus menekankan bahwa pengenalan yang benar akan Allah pasti akan muncul dalam perbuatan dan hidup ini. Ya. Jadi, pengenalan yang benar akan Allah pasti akan muncul dalam perbuatan dan hidup. Nah, ini ditekankan di ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah. Jadi siapapun boleh mengklaim, siapapun boleh mengaku, oh saya kenal Tuhan kok, saya orang Kristen kok, saya percaya Yesus kok. Siapapun boleh mengklaim itu. Tetapi Paulus bilang dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Ya. Dia dari perbuatannya membuktikan kamu sebenarnya tidak mengenal Tuhan. Ya. Kamu sebenarnya tidak takut akan Tuhan. Ya. Karena kan mereka keji dan tidak taat dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Ya. Dan ini yang Tuhan Yesus pernah berdebat dengan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sangat bangga. Kami ini anak Abraham, katanya. Berarti kami ini orang yang beragama, kami ini mengenal Tuhan, kami ini anak Abraham. Yesus langsung dengan tegas bilang, Bapak kamu adalah iblis. Bapak kamu adalah iblis. Betapa tidak, ujung-ujungnya mereka menyalibkan Yesus Kristus. Mereka sampai menyalibkan Yesus. Sehingga Yesus bilang, Bapak kamu adalah iblis. Padahal mereka kurang beragama apa? Oh, sangat beragama. Makanya ada orang yang sudah membuat observasi, Indonesia ini salah satu negara yang paling beragama di dunia. Salah satu yang paling beragama, gitu kan? Sangat beragama. Bahkan kalau mau jadi ateis tidak mudah di Indonesia ini. Gitu ya. Tidak mudah, yang mau di KTP kolom agama dikosongkan, saya rasa nggak segampang itu, gitu ya. Masih dikejar terus agamanya apa? Oh saya ateis, oh nggak diterima mungkin lo dicapil. Mesti tanya Bu Linda, boleh nggak jadi ateis di situ di KTP gitu kan? Jadi tidak gampang. Ini negara yang sangat beragama. Ya, tapi kenapa? Ya, tadi yang kita bilang tadi, korupsinya malah besar-besaran. Ya, segala macam. Ya, jadi banyak sekali. Ya, jadi banyak orang mengaku mengenal Allah, mengenal Tuhan, tahu Tuhan. Ya, tapi menyangkal dengan perbuatannya. Oke, baik. Jadi dengan demikian kita selesai untuk isian kita di sini. Nah, kita masih ada waktu, tapi kalau ada yang mau tanya boleh. Sambil kita ambil kertas yang baru yang ada di belakang kalau belum ambil. Ya. Kalau sudah ambil, yang pasal 2 kan baru, ada ininya. Ya, yang baru. Nah, ini tolong dipegang ya, karena kita nggak akan selesai hari ini. Mungkin ini ya, satu. Ya, kebetulan minggu lalu saya tidak ada di sini. Saya di GBIA Kebenaran. Ya, GBIA Kebenaran, mereka ada HUT. Ya, jadi saya diundang khotbah. Saya lupa info pagi-pagi emang. Biasanya saya info ya, tapi ya puji syukur. Dan coba kita lihat yang baru sekarang ya, pasal 2 ayat 1 sampai 15. Judul besarnya adalah instruksi mengenai perilaku anggota jemaat. Jadi menyambung sebenarnya yang pasal 1 ayat 16 terakhir, bahwa ternyata iman kita itu harus selaras, atau perbuatan kita itu harus selaras dengan iman kita. Ya kan? Karena ada orang yang ngaku-ngaku beriman, ngaku-ngaku kenal Tuhan, tapi perbuatannya ternyata memble, jauh total gitu. Dan Paulus bilang itu nggak benar, ya. Itu keji dan tidak taat. Sehingga masuk ke pasal 2, Paulus langsung memberikan instruksi kalau begitu orang Kristen itu tingkah lakunya mestinya seperti apa. Kan? Tingkah lakunya mestinya seperti apa. Dan ada banyak kategori di sini. Pertama, kita akan lihat ayat 1 dan ayat 2. Dia akan bicara tentang laki-laki yang sudah agak tua. Lalu wanita yang agak tua. Ya. Lalu wanita yang agak muda mesti gimana. Lalu laki-laki muda mesti gimana. Nah itu udah semua tuh mestinya kan. Kan nggak ada lagi kan. Laki tua, laki muda, perempuan tua, perempuan muda. Kan nggak ada yang bencong apa gitu. Nggak ada ini. Ya. Jadi udah di ini semua ya. Tapi coba kita lihat. Mungkin kita nggak akan habis. Tapi kita baca beberapa ayat ya. Coba kita baca ayat 1 dan ayat 2 dulu. Dari Titus pasal 2 di sini. Tetapi engkau, katanya sini. Dan ingat ya bahwa kita kan bagi-bagi pasal ini kan belakangan ya. Ingat, ini surat ini awalnya ini nggak ada pembagian pasal. Jadi dia nyambung terus ya. Nyambung terus setelah ngomongin orang Kreta, ngomongin penyesat segala macam. Paulus bilang, tetapi engkau Titus ya.
Beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ya, sini ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Oke, ini adalah nasihat kepada laki-laki yang sudah lumayan berumur. Ini ya oke, di sini kita ada laki-laki ya. Anda termasuk berumur atau enggak? Ya jawab sendirilah masing-masing dalam hati, gitu kan? Oke, wah saya udah mulai berumur ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau bukan berumur ya muda gitu. Nanti untuk yang muda ada juga, begitu kan? Nah, jadi apa yang Paulus katakan? Poin nomor 1 kita lihat di sini. Melanjutkan peringatan Paulus sebelumnya tentang para pengajar sesat. Ya. Melanjutkan peringatan Paulus sebelumnya mengenai para pengajar sesat atau pengajar palsu. Titus dihimbau untuk memberitakan doktrin yang sehat. Nah, doktrin ya. Nah, memang Alkitab bahasa Indonesia kita tidak pakai istilah doktrin, tapi pakai istilah ajaran. Nah, ini dalam isian kita doktrin dalam kurung ajaran. Ya, tetapi banyak orang jadi agak kaget dengan kata doktrin ya, terutama kalau sekarang mungkin udah agak biasa, kita grafis sudah 31 tahun. Saya masih ingat tahun 90-an awal gitu ya, waktu kita lagi gencar-gencarnya ngomong doktrin ya, 3 doktrin ya, apa doktrin. Waktu itu masih banyak, kok doktrin sih, ngomong doktrin kayak mengerikan gitu. Doktrin itu kayak apa gitu, kata yang berat banget gitu ya. Doktrin gitu ya. Padahal doktrin itu artinya ya pengajaran gitu. Nah, gitu ya. Dan kalau Anda buka di dalam King James di pasal 2 ayat 1, kata ajaran yang sehat di sini, dia pakai kata doktrin di situ, doctrine. Ya. Dalam KJV dia pakai istilah doctrine. Jadi doktrin itu artinya pengajaran sebenarnya. Nah, saya masih ingat dulu malah ada orang yang bilang gini, "Wah, kalau saya nggak pakai doktrin lah." Nah, bahkan ada gereja yang bilang gereja kita nggak pakai doktrin katanya. Dia nggak ngerti maksudnya doktrin apa gitu kan. Doktrin itu pengajaran gitu ya. Masa kita malah bangga, saya nggak pakai pengajaran. Atau gereja saya nggak pakai doktrin, nggak pakai pengajaran. Saya bilang kalau gitu ada apa di situ kalau nggak ada pengajaran gitu kan? Ya. Jadi Titus dihimbau untuk memberitakan doktrin dalam kurung ajaran yang sehat. Nah, sekali lagi kita observasi ya. Jadi di surat-surat penggembalaan ini kata kunci, salah satu kata kunci yang Paulus sering pakai adalah sehat. Ya. Nah, ini kalau di tempat lain pakai benar. Ya. Jadi kita kan sering bilang doktrin yang benar. Ya, wah, kita harus ikut doktrin yang benar. Oke, itu bagus juga. Ada kata benar. Benar itu dari kata macam-macam ya. Dari aletheia itu kebenaran. Ini truth ya. Truth ya, aletheia. Aletheia. Tapi kata sehat di sini ini berasal dari kata hugie sebenarnya. Jadi ini akar kata kita higienis sebenarnya. Ya, jadi memang sudah tepat diterjemahkan sehat gitu ya. Jadi Paulus sering pakai istilah pengajaran yang sehat, sehat. Ya. Jadi benar, sehat gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak benar ya nggak sehat gitu. Bikin sakit gitu kan. Jadi nggak tepat gitu. Jadi ajaran yang sehat di sini. Ayat 1 ini menjadi pembuka dan Paulus menjabarkan sehatnya perilaku jemaat. Ya. Poin nomor 2. Para lelaki diberikan beberapa instruksi di sini. Ya. A. Nah, coba kita baca lagi ayat 2. Laki-laki yang tua ya, hendaklah hidup apa? Di sini dia pakai istilah ini ya, sederhana. Artinya ini apa? Elai terjemahkan sederhana, ya, sederhana. Tapi sebenarnya, nah kalau di terjemahan kita, ya, ini kita pakai istilah ini penuh pengendalian diri, ya, penuh pengendalian diri, ya. Jadi ini yang Paulus ajarkan, laki-laki yang tua hendaklah hidup penuh pengendalian diri. Kalau Anda buka dalam KJV, dia pakai istilah sober, ya, sober, ya, isian kita sober, ya. Pakai istilah sober, ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup, Elai terjemahkan sederhana, ya. Kenapa Elai terjemahkan sederhana sini ya?
memang ada konsep sederhananya juga ya, tapi sebenarnya lebih ke arah kayak hidup yang terkendali, ya terkendali. Jadi mampu mengendalikan diri, tidak berlebihan, ya makanya masuk ada konsep sederhana juga, memang tidak berlebihan, tapi juga tidak apa ya, tidak ya kalau sober ini kan kita bisa kaitkan juga dengan sadar diri, mawas diri gitu ya. Tidak sober ini seringkali kalau dalam apalagi secara modern dikontraskan dengan mabuk terutama. Ya, jadi bukan mabuk tapi sober, not drunken ya. Sober. Jadi semua di situ ada konsep-konsep itu ada masuk di dalam kata ini semua. Ya, jadi penuh pengendalian diri. Ya, jadi apalagi laki-laki tua itu kan mestinya sudah mature ya, sudah mature. Jadi bukan lagi kayak didorong oleh hawa nafsu ya, bukan lagi kayak terpincut oleh jadi tidak bisa mengendalikan diri ya. Nah, tidak ya, seharusnya justru semakin berumur semakin dewasa dalam Tuhan terutama ya. Kita bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri. Oh, saya tidak ada hal yang saya tidak akan lakukan. Gitu kan? Ada hal yang saya akan lakukan ya. Saya tidak akan mabuk ya, saya tidak akan hidup yang aneh-aneh ya, semacamnya. Jadi penuh pertimbangan di sini ya, penuh pertimbangan. Dan masuk ke poin B di sini ya. Lalu ada kalimat kedua lagi disebut di situ ya, kata terhormat bijaksana. Ini itu poin B kita. Hidup secara terhormat dan bijaksana di sini ya. Hidup secara terhormat dan bijaksana yang akan muncul dalam tingkah laku seseorang. Yang akan muncul dalam tingkah laku seseorang. Ya, terhormat ya, tentu apalagi untuk orang laki-laki yang sudah tua ya, bukan lagi yang jadi hidupnya bukan dicirikan oleh kekacauan ya, oleh misalnya sesuatu yang sangat yang tidak terhormat lah istilahnya gitu ya. Ya, bijaksana ya. Nah, menariknya bahwa tiga kata ini dalam bahasa Yunaninya ya, kata di balik sederhana, kata di balik terhormat, dan kata di balik bijaksana ya, itu muncul ya dalam berbagai kombinasi di syarat gembala dan diaken juga ya. Nah, jadi kita bisa bandingkan di 1 Timotius ya, kemudian di Titus juga gitu kan. Jadi kata-kata ini dipakai, contohnya misalnya ya coba kita misalnya ayat yang ke-8 dari Titus 1 tadi ya, kalau kita nggak usah balik ke 1 Timotius ya. Kayak bijaksana itu ada juga di ayat 8 di situ. Ya, seorang penilik ya suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana gitu kan. Ya, kemudian ada dapat menguasai diri dan sebagainya. Jadi beberapa dari kata-kata ini muncul ya. Contohnya juga diaken ya. Coba kita buka di 1 Timotius pasal 3 di sini. Kata untuk terhormat terutama muncul ya, dan juga bahkan bukan hanya untuk diaken tapi untuk istri diaken. Ya, di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 ini kata yang persis sama. 1 Timotius 3 ayat 1, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, katanya di situ ya. Jadi kata yang sama yang dipakai di Titus pasal 2 ayat 2 di sini ya. Dan ini semua menggarisbawahi yang sudah kita omong dari awal, bahwa ketika kita melihat syarat penilik, syarat diaken dan semacam, ini bukan hanya untuk orang-orang yang menjadi gembala menjadi diaken gitu ya. Seolah-olah oh ya, kalau saya bukan diaken, saya bukan gembala, ya udah ini saya nggak usah pedulikan. Ini syarat-syarat ini gitu, ya. Bukan, tetapi ini adalah suatu standar, suatu contoh, suatu teladan yang harus dikejar oleh semua orang. Sehingga ada banyak hal yang bahkan diulang lagi gitu. Diulang lagi kepada ya semua orang percaya Tuhan, semua anggota jemaat gitu. Laki-laki yang sudah tua ya harusnya begini gitu. Nah, jadi ini adalah penekanannya di sini ya. Kemudian poin C kita ya, mungkin terakhir ya untuk hari ini. Lanjutkan lagi di Titus pasal 2. Titus pasal 2 bagian terakhirnya, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Nah, ini muncul kata favorit Paulus di
pastoral lagi, sehat. Sehat di sini ya. Nah, jadi, tapi sehat itu bagus. Saya rasa banyak orang mencari sehat. Dan ini menjadi salah satu buzzword atau kata kunci, terutama waktu pandemi. Ya. Semoga sehat gitu kan. Nah, waktu pandemi kan semoga sehat. Ya. Kesehatan penting, sehat ya. Nah, orang semua mengejar kesehatan jasmani. Ya. Kesehatan jasmani penting, kita anggap penting juga ya. Tapi jauh-jauh lebih penting lagi adalah kesehatan rohani. Ya. Kesehatan rohani itu kan sehat dalam iman, dalam kasih, dalam ketekunan, itu adalah 3 isian kita. Ya, 3 isian kita di 2C di situ, ya, iman, kasih, dan ketekunan. Di sini ya, iman, kasih, ketekunan. Sehat dalam iman berarti apa? Sehat dalam iman ya berarti tidak disesatkan. Ya. Memiliki pengertian yang benar tentang firman Tuhan. Ya, sehat ya. Nah, mestinya laki-laki tua, apalagi kalau dia sudah jadi anggota jemaat cukup banyak tahun, mestinya pengetahuan Alkitabnya cukup banyak. Ya. Coba deh, kalau misalnya saya pengen tantang jemaat Grafe sebenarnya. Ya. Jemaat Grafe ini kan banyak yang sudah entah berapa lama di sini kan. Ada yang 5 tahun terakhir, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, nggak tahu. Ada juga yang mungkin dari 30 tahun sama Grafe gitu kan. Kalau misalnya Anda mengikuti ya seminar-seminar kita, blog kelas kita, sekolah minggu dewasa kita yang seperti ini dan lain sebagainya, mestinya pengetahuan Alkitab Anda lumayan mestinya. Ya. Bahkan ya mahasiswa yang baru masuk 1 tahun 2 tahun mestinya kalah gitu. Mestinya kalah ya. Kalau misalnya Anda sudah benar-benar ini ya mengikuti gitu ya. Nah, bukan mengecilkan mahasiswa juga ya, tapi kalau mahasiswa baru masuk masih agak bingung-bingung kadang-kadang. Gitu ya. Ya, kemarin jadi kita bilang ya, kalian sudah tahu banyak sebenarnya. Jadi itu salah satu sehat dalam iman. Ya, sehat dalam iman, itu ya. Sehat dalam kasih, sehat dalam kasih. Ya, jadi bagaimana iman itu lalu kita wujudkan kepada orang dalam perilaku kita. Kita mengasihi Tuhan, mengasihi manusia, gitu ya, dua-duanya. Dan dalam ketekunan, ya, dalam ketekunan. Oke, saya rasa kita stop sampai di sini hari ini. Kita akan lanjutkan lagi, ini jangan hilang ya. Nanti ada untuk perempuan, ya, laki-laki muda, ya, untuk hamba. Ya, jadi ada banyak di sini yang bisa yang firman Tuhan bahas. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi untuk kasih setiamu, untuk pengajaran yang kau berikan. Ya, Tuhan, ada banyak hal yang engkau tuliskan. Ya, janganlah itu menjadi sesuatu yang asal lalu bagi kami Tuhan, ya, melainkan kami benar-benar mencamkannya, kami benar-benar melakukannya dalam hidup ini. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke.